Bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali ditemani oleh John Daniel Roux, mantan Duta Besar Swiss untuk Serbia, Israel, dan Turki. Duta Besar Roux juga merupakan pendiri Pusat Jenewa untuk Netralitas, dan ia adalah salah satu pendukung utama inisiatif untuk netralitas, sebuah referendum rakyat yang kemungkinan akan kita pilih pada tahun 2026 di Swiss. Itulah yang ingin kami bicarakan hari ini. John Daniel, selamat datang. Daniel, bienvenue. Halo Pascal. It's Smallwood, sampai di sini lagi. Merci beaucoup pour ton temps et puis j'aimerais Terima kasih banyak atas waktumu. Saya ingin sekali menanyakan bagaimana pandanganmu tentang inisiatif kita mengenai netralitas. Dan saya mengatakan, kita bukan karena saya terlibat langsung dalam inisiatif itu, tetapi karena saya juga berpikir bahwa ini adalah inisiatif yang penting dan sesuatu yang seharusnya kita menangkan. Bagaimana pandanganmu tentang inisiatif itu sendiri? l'initiative elle-même. D'abord, ce que je vois, c'est surtout la neutralité. Pertama-tama, yang saya lihat terutama adalah netralitas. Saya pikir konsep netralitas ini benar-benar penting di dunia saat ini. Ini bukan hanya tentang Swiss, tetapi tentang dunia secara keseluruhan. Kita pernah percaya pada suatu waktu bahwa dunia bisa diatur oleh hukum internasional, dan bahwa akan ada aturan yang diterapkan untuk hampir semua hal, baik itu perdagangan maupun tentu saja penyelesaian konflik. Namun kini kita menyadari, sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir, bahwa ini bukanlah sistem yang akan mendominasi dunia di tahun-tahun mendatang atau di generasi berikutnya. Karena kita berada dalam logika hubungan kekuasaan. Dan ketika kita berbicara tentang logika hubungan kekuasaan, itu berarti kekuatan besar yang saling membagi wilayah pengaruh di antara mereka. Dan saya pikir demi masa depan umat manusia, mengingat tantangan yang harus kita hadapi, baik itu perubahan iklim, tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, atau perlombaan senjata baru, dengan munculnya sistem persenjataan yang sangat tidak stabil, juga karena digerakkan oleh kecerdasan buatan. Singkat, untuk semua tantangan ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan besar, yang secara alami saling berseberangan, bertentangan, memiliki kepentingan yang saling bersilangan, dan hubungan di antara mereka yang secara tak terelakkan ditandai oleh ketidakpercayaan. Jadi saya pikir hal ini sangat penting bagi dunia masa depan, tetapi juga bagi kelangsungan hidup umat manusia, untuk memiliki sejumlah negara independen yang tidak berpihak pada blok manapun, dan yang dapat berpikir serta bertindak secara mandiri, dengan kepedulian bukan pada kepentingan pribadi, melainkan pada kebaikan bersama. Kebaikan bersama bagi planet dan umat manusia. Jadi bagi saya, dalam kerangka inilah perdebatan tentang netralitas di Swiss berlangsung. Karena Swiss beruntung, ia memiliki hak istimewa untuk tetap menikmati pengaruh soft power yang besar di dunia ini, yang terkait dengan netralitasnya. Jika kita menunjukkan bendera Swiss di Botswana, Kolombia, atau Korea, orang-orang akan berkata, Swiss, negara netral. La Suisse, la neutralité, une association immédiate, émotionnelle presque. Ada hubungan langsung, emosional, hampir spontan atau bawah sadar antara bendera Swiss yang dikenal semua orang dan konsep netralitas. Jadi saya pikir, jika Swiss menginginkannya, jika para pemimpinnya menginginkannya, Swiss bisa berperan sebagai katalis untuk membentuk koalisi negara-negara yang tidak berpihak pada satu blok atau blok lainnya. Konsep netral atau tidak berpihak agak usang. Namun, saya pikir konsep netralitas aktif kembali menjadi penting di dunia, relevan, dan Swiss memang utama cinta jika menginginkannya. Dan inilah menariknya inisiatif ini, mengembali kredibilitas netralitas, tetapi kembalikan kredibilitas, peran, dan perspektif bagi tindakan internasional Swiss. Oui, tu le dis, alors si notre Ya, kamu benar. Jadi, jika pemerintah kita menginginkannya, sebenarnya itulah yang kita lihat di Swiss. Dalam pendekatan Dewan Federal menurut saya, bukan lagi pemahaman yang baik tentang netralitas, melainkan keberpihakan, keterlibatan di salah satu sisi dari konflik global yang kita saksikan sekarang.
Bagaimana menurutmu inisiatif tentang netralitas dapat sedikit menjelaskan masalah yang kita hadapi saat ini terkait dengan penafsiran netralitas oleh pemerintah kita? Du côté de notre gouvernement. Bon, je pense que notre gouvernement a adopté une attitude purement Saya pikir pemerintah kita telah mengambil sikap yang sepenuhnya defensif, terutama sejak Februari 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina, yang menurut saya dalam hukum internasional merupakan tindakan agresi. Swiss segera berada di bawah tekanan dan memutuskan untuk mengikuti sanksi. Saya tidak tahu, ada satu kejadian agak aneh ketika pada hari Kamis mereka mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengikuti sanksi, bahwa kita akan melakukan seperti yang selalu kita lakukan. Maksudnya, seperti yang kita lakukan sejak 2014, yaitu mengambil langkah-langkah untuk mencegah penghindaran sanksi melalui Swiss. Lalu pada hari Selasa, mereka mengubah posisi secara total dan mengumumkan bahwa mereka akan mengikuti sanksi. Et ils ont annoncé qu'ils reprenaient les sanctions. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce jeudi et ce mardi? Apa yang sebenarnya terjadi pada hari Kamis dan Selasa itu? Kita tidak pernah benar-benar diberitahu kebenarannya. Kami mendengar desas-desus di koridor bahwa ada tekanan, tapi kami tidak tahu persis dari siapa, dan kami juga tidak tahu persis seperti apa tekanan itu. Yang pasti, ada rasa takut di Bern, di Dewan Federal, yang membuat mereka mengambil sikap tersebut. Namun itu bersifat defensif. Itu dilakukan untuk menghindari kritik, mungkin juga untuk menghindari tekanan, bahkan mungkin sanksi. Saya pikir sebagai warga negara Swiss, apalagi di negara yang mengenal demokrasi langsung, kita telah melihat bahwa rakyat Swiss bisa sangat dewasa dalam mengambil keputusan, bahkan ketika menyangkut kenaikan pajak atau pengurangan liburan. Donc, je pense qu'on aurait le droit d'être traité comme des... Jadi saya pikir kita berhak diperlakukan seperti orang dewasa, dan kita seharusnya diberi penjelasan tentang kebenaran. Tapi itu, sejauh ini, belum ada yang melakukannya. Jadi sikap defensif inilah yang terus mendominasi di Swiss. Kita berpura-pura tetap netral karena, secara ketat menurut hukum kenetralan, kita tidak memberikan keuntungan militer kepada Ukraina atau Rusia. Jadi syarat-syarat kenetralan kurang lebih terpenuhi. Namun di bidang tindakan lain, dalam konflik lain, konflik Israel, bukan yang Palestina, tetapi juga Iran, Qatar, Suriah, Lebanon, Yaman, kan Tunisia pun pro-Israel. Même la Tunisie est attaquée par Israël. Là, le problème se pose différemment, semble-t-il, puisqu'on continue... Di sini, masalahnya tampak berbeda, karena penjualan barang dengan penggunaan ganda dan izin investasi di industri militer Israel masih berlanjut. Jadi menurut saya, hal ini melanggar hak atas netralitas itu sendiri. Singkatnya, yang kita lihat di Bern adalah kurangnya konsistensi, kurangnya kejelasan, dan terutama kurangnya kemandirian dalam merumuskan analisis situasi dan kebijakan. Saya pikir perdebatan tentang netralitas ini seharusnya membantu para pemimpin kita untuk lebih percaya diri, merasa lebih kuat, dan benar-benar mengembangkan kebijakan yang netral, tetapi yang terpenting, mandiri dari segala tekanan dan arus yang datang ke Bern. Pihak oposisi terhadap inisiatif tersebut mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat definisi netralitas yang terlalu ketat. Dewan Federal harus dapat menafsirkan netralitas sesuai dengan kebutuhan saat itu. Selain itu, inisiatif ini sebenarnya ingin menciptakan kerangka di mana Dewan Federal dan pimpinan kita dapat bertindak. Apa interpretasimu? Mengapa penting untuk menuliskan sebuah definisi dalam konstitusi kita? Mengapa kita memerlukan definisi dalam konstitusi? Pourquoi est-ce qu'il faut une définition dans la Constitution? Bon, je crois que la raison... Saya percaya bahwa alasan perdebatan ini adalah karena akibat kebijakan yang diikuti oleh Dewan Federal, terutama sejak tahun 2022, kredibilitas netralitas Swiss telah sangat rusak di ruang lingkup Rusia, tetapi juga di Timur Tengah. Jadi tujuan dari definisi ini menurut saya adalah untuk memperkuat posisi Dewan Federal dan membatasi ruang geraknya. Ini sebenarnya merupakan hasil dari Dewan Federal yang telah mengambil keputusan berdasarkan sikap defensif dan kelemahan. Jika Dewan Federal telah bertahan terhadap tekanan tersebut, jika ia konsisten dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya, termasuk terhadap Israel, saya pikir pertanyaan ini tidak akan muncul. Je pense que la question se serait pas posée. Si on avait continué
Jika kita terus menjalankan sistem yang bertujuan mencegah penghindaran sanksi yang telah kita terapkan sejak 2014, namun sekarang Dewan Federal tampak lemah, seolah mengkhianati salah satu dasar identitas nasional, yaitu netralitas. Itulah yang dirasakan banyak warga Swiss. Jadi, inilah peran demokrasi langsung dan warga negara untuk mengingatkan para pejabat tersebut bahwa rakyatlah yang berdaulat. Yang berdaulat adalah rakyat. Dan ketika mereka mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan sebagian rakyat, maka perlu membatasi ruang gerak mereka agar tetap berada dalam batas-batas tertentu. Saya ingin mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat penting. Saya tahu bahwa salah satu argumen dari pihak yang menentang adalah bahwa kebebasan bertindak Dewan Federal tidak boleh dibatasi. Namun, menurut pandangan saya, justru sebaliknya. Dengan memasukkan ketentuan baru ini ke dalam konstitusi federal, yang menetapkan batasan terhadap apa yang dapat dilakukan oleh Dewan Federal, terhadap keputusan politik yang dapat diambilnya dalam situasi tertentu, kita tidak memperforsa. Kepromethasi kegidatsia bringing. On renforce sa colonne vertébrale. Si vous avez dans la Constitution fédérale demain matin. Jika besok pagi dalam konstitusi federal terdapat pasal yang menyatakan Swiss hanya memberlakukan sanksi yang diputuskan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan lusa kemudian Uni Eropa datang dan berkata, kalian adalah bagian dari negara-negara demokratis seperti kami. Kalian harus menunjukkan solidaritas dengan negara-negara demokratis. Jadi terapkanlah sanksi. Maka Dewan Federal dapat mengatakan, dengarkan, atas nama demokrasi, kalian tidak dapat memaksa kami melanggar konstitusi kami. Selain itu, seperti yang telah kita lihat, sanksi tidak berguna. Sanksi tidak akan mengubah kebijakan Rusia terhadap Ukraina. Sebaliknya, mungkin justru sanksi lebih merugikan pihak yang menjatuhkannya, yaitu Uni Eropa, daripada pihak yang menjadi sasaran, yaitu Rusia. Jadi kita akan memiliki argumen yang sangat kuat untuk menolak tekanan dari teman-teman kita. Ya, jadi dalam pengertian itu, tujuan inisiatif ini juga adalah untuk memberikan kepada Dewan Federal dan administrasi argumen tambahan agar mereka benar-benar mengikuti kebijakan yang benar-benar netral. Ini bukan hanya soal mengubah arah mereka, tetapi juga memperkuat kredibilitas jalur tersebut untuk masa depan. Ya, dan segwait for dismissive sweet seems senjata, smooth at these pagigyo, memhamfur to a federal, untuk magninis kamis minu. Ya, tapi masalahnya terutama adalah ada orang-orang yang tidak ingin melawan, tetapi ingin mengikuti cita-cita Uni Eropa. Lalu satu hal yang ingin saya ketahui, pendapatmu, adalah bahwa para penentang, termasuk dari kiri, dan saya sendiri anggota Partai Sosialis, saya membayar iuran setiap tahun. Ya, saya merasa sakit hati karena ada orang di PS yang menyebut inisiatif ini pro-Putin. Dengan gagasan, Batu bisa mendukung Rusia jika kita tidak menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang berbuat jahat. Apa yang bisa kamu katakan tentang hal itu? Saya pikir ada gelombang emosi di Swiss yang cukup wajar ketika Rusia menginvasi Ukraina. Lalu Kemudian berdasarkan emosi itu, tentu saja berkembang semacam analisis spontan tentang situasi tersebut, di mana ada pihak yang baik dan pihak yang jahat. Ada orang Ukraina yang baik, yang dianggap korban malang, dan ada orang Rusia yang jahat, yang dianggap sebagai agresor. Tentu saja ini adalah pandangan yang sangat terbatas tentang situasinya. Karena jika kita ingin memahami apa yang terjadi di Ukraina, mungkin kita tidak perlu kembali sampai abad ke-17. Kita bisa saja berbicara tentang Holodomor, semacam genosida terhadap orang Ukraina yang dilakukan oleh Stalin. Tetapi yang paling penting adalah kita harus melihat kembali ke akhir masa Uni Soviet, pada ketegangan yang muncul di Ukraina sejak tahun 1991, antara katakanlah kecenderungan yang lebih pro-Rusia, kecenderungan yang lebih pro-Barat, dan mengkitan kembali faktor-faktor historis. Singkatnya, ini adalah sistem yang sangat kompleks,
di mana kemudian terjadi perebutan pengaruh antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Rusia, di negara malang itu, yang akhirnya menjadi ajang pertarungan kepentingan antara Rusia dan Amerika. Orang Eropa jelas berpihak pada Amerika. Ini adalah konflik kekuatan besar yang terjadi secara tidak langsung. Bukan yang kecil melawan yang besar, melainkan konflik kekuatan besar yang terjadi melalui perantara. Dan inti dari netralitas kita, sejak masa Niklaus von Flüe kira-kira, tetapi pasti sejak abad ke-19, adalah bahwa kita tidak ingin terlibat dalam konflik antara kekuatan besar. Kita berhasil mempertahankannya selama Perang Dunia Pertama. Kita juga berhasil selama Perang Dunia Kedua, meskipun dengan kompromi yang tidak terlalu membanggakan, harus diakui. Tetapi kita berhasil. Mengapa kita tidak bisa lagi mencapainya hari ini? Apakah kita benar-benar ingin berpihak pada satu kubu yang tidak selalu lebih benar dari yang lain? Itu tidak berarti kita tidak harus memperjuangkan penghormatan terhadap hukum internasional. Itu tidak berarti kita tidak boleh mengutuk kejahatan perang. Tentu saja tidak. Kita harus mendukung kerja Mahkamah Pidana Internasional yang telah mendakwa Putin seperti halnya mendakwa Netanyahu. Itu jelas harus kita lakukan. Namun, kita juga harus memiliki kejernihan untuk mendasarkan kebijakan kita pada analisis yang tepat. Dan analisis yang tepat bukanlah dengan mengatakan bahwa ada pihak yang baik dan pihak yang jahat. Analisis yang tepat adalah dengan mengakui bahwa ini adalah konflik antara kekuatan besar. Kepentingan kita dan juga kepentingan Eropa adalah agar ada negara seperti kita yang mampu tetap berada di atas pertikaian. Kamu mengatakannya dengan sangat baik, sebenarnya. Menurutku, kita benar-benar harus mendasarkan analisis kita pada apa yang terjadi di ranah kekuatan besar. Namun, ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah inisiatif yang akan menempatkan kita dalam posisi berseberangan dengan Uni Eropa. Dan bahwa sekarang, Swiss, yang sudah memiliki masalah dalam hubungan bilateral dengan Uni Eropa, sebaiknya tidak menimbulkan lebih banyak gesekan lagi. Bagaimana menurutmu? Baik, tapi menurut saya, itu masih merupakan argumen yang didorong oleh rasa takut, sebuah argumen defensif. Saya pikir, untuk membangun argumen yang kuat, kebijakan yang baik, kita harus alih-alih melihat kelemahan kita, melihat kekuatan kita. Nah, dalam hubungan kita dengan Uni Eropa, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Pertama, sebagai pemberi kerja, perusahaan-perusahaan Swiss, kita mempekerjakan orang Eropa di Eropa. Kemudian sebagai pemberi kerja bagi orang Eropa, Prancis, Italia, Jerman, yang melintasi perbatasan setiap hari. Lalu sebagai ekonomi yang sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi Eropa, dengan hubungan saling ketergantungan juga. Saya sendiri tinggal di sebuah wilayah di sini, Jura, di mana salah satu kegiatan utamanya adalah bekerja sebagai subkontraktor untuk industri otomotif Jerman. Jadi tentu saja, kita punya kepentingan agar industri otomotif Jerman atau Prancis terus berkembang, tetapi ketergantungan itu berjalan dua arah. Jadi percaya bahwa jika inisiatif ini diterima, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi kepada kita? Tidak. Kunci hubungan dengan Uni Eropa adalah perjanjian bilateral, yaitu paket perjanjian baru. Dan bagi saya, itu adalah perdebatan yang terpisah. Itu bukan perdebatan yang sama. Kita sedang berbicara tentang perdebatan mengenai peran Swiss di dunia, bukan hanya di Eropa, tetapi di dunia. Memang, kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita bisa menyesuaikan diri dengan Ibu von der Leyen, Jerman, dan Prancis, sesuatu yang selalu kita tolak, tetapi kita juga bisa tiba-tiba menerima hal itu. Dalam beberapa hal, mungkin itu lebih mudah. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tapi tentu saja, itu berarti melepaskan peran di dunia. Swiss pernah reputasi, soft power, dan pengaruh yang jauh melampaui ukurannya, yang dialaminya selama periode setelah Perang Dingin. Tentu saja, jika rakyat Swiss menginginkannya, jika kita ingin menjadi semacam Luxembourg di pegunungan Alpen, kenapa tidak? Kita tidak akan hidup jauh lebih buruk. Namun, itu akan menjadi akhir dari peran khusus dan bermanfaat yang pernah dimainkan Swiss di dunia, melalui tradisi netralitasnya, tradisi kemanusiaannya,
serta perannya sebagai pusat multilateralisme di Jenewa, yang tidak akan ada jika kita tidak memiliki netralitas. Jadi ini adalah pilihan penting, pilihan identitas bagi Swiss memang, dan bagi posisinya di dunia. Untuk kembali lagi membahas Dewan Federal kita, menurut saya sekarang kita menghadapi sebuah masalah. Dewan tersebut sebenarnya bisa mengambil arah yang diinginkannya. 2 tahun lalu, kita mendapat informasi bahwa Dewan Federal telah berbicara dengan Austria dan Jerman mengenai Sky Shield. Dan kita tahu bahwa kita telah menandatangani sebuah memorandum of understanding, yang menyatakan bahwa Swiss dan Austria akan berpartisipasi dalam Sky Shield. Namun hingga saat ini, saya belum pernah melihat memorandum itu, dan kita tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Dewan Federal mengatakan bahwa mereka telah memasukkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan netralitas kita, tetapi kita tidak tahu apa saja detailnya. Lalu, bukankah juga benar bahwa kita berada dalam situasi di mana administrasi kita mengambil kebebasan yang sangat besar terhadap masa depan, termasuk dalam hal keamanan Swiss? Tapi hal itu bisa kita lihat di berbagai bidang, yang semuanya tetap berkaitan dengan keamanan. Tentu saja kamu menyebutkan satu contoh, tapi mari kita bicarakan seluruh kerjasama militer yang ada dengan NATO. Saya tidak yakin rakyat Swiss memiliki gambaran menyeluruh tentang semua bentuk kerjasama militer yang ada dengan NATO. Dan yang pasti, kerjasama militer tersebut tidak pernah disetujui, baik melalui pemungutan suara rakyat maupun kemungkinan besar melalui pemungutan suara di parlemen. Jadi memang ada kekurangan demokrasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan kita. Hal yang sama juga terjadi dengan Israel. Ada sebuah media, majalah daring berbahasa Jerman bernama Republik, yang minggu lalu menerbitkan sebuah artikel berjudul "Apakah benar-benar tidak ada kerjasama militer antara Swiss dan Israel?" Mereka melakukan penelitian yang luar biasa, karena tidak ada yang pernah memberitahu kita hal itu. Pemerintah tidak memberikan informasi tentang hal tersebut, mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan rakyat, atau bahkan lebih sering lagi, tanpa berkonsultasi dengan parlemen. Dan hasilnya, adanya kerjasama militer yang lain. Nabuktiin tim contoh, memahap Fuaka. Mais juste un chiffre, un. Mereka memperoleh dari Departemen Pertahanan informasi tentang jumlah kunjungan resmi Swiss, yaitu kunjungan para militer Swiss dan pegawai Departemen Militer Swiss ke Israel selama 12 tahun terakhir. Lebih dari 1.200 perjalanan resmi. Itu berarti rata-rata 100 perjalanan per tahun, atau sekitar 2 perjalanan resmi per minggu. Jika itu bukan kerjasama militer yang intens, saya tidak tahu apa lagi yang bisa disebut begitu. Dan tentu saja, ada banyak contoh lain, misalnya dalam pembelian persenjataan dan sebagainya. Jadi begitulah, kita memiliki kekurangan informasi, yang menurut saya merupakan kekurangan demokratis. Kebetulan ada pesawat F-16 yang melintas di atas rumah saya. Saya tidak tahu apakah suaranya terdengar sampai Tokyo. Kita tidak mendengar apa-apa, tapi begitulah. Ketika kita berbicara tentang keamanan, tentang kebijakan keamanan, ada F-19. Itu juga salah satu masalah, bukan? Sekarang, ketika kita mikirkan, selama masa pemerintahan kita melihatnya di Kementerian Pertahanan, kerjasama, kita memikirkannya hanya dalam kerangka NATO dan Uni Eropa. Kerjasama tidak lagi dipikirkan, tidak lagi dibayangkan di tempat lain, juga dengan kekuatan lain. Jadi menurut saya, inama besar kita itu amanan Swiss, di konspolis managingen mitmisastis. La sécurité suisse seulement avec des partenaires d'une côté. Alors, c'était des F-18. Jadi itu adalah F-18. Saya bilang F-16, tentu saja maksudnya F-16. Kita sudah tidak menghitungnya lagi. Saya tidak berpikir kita akan mengembangkan kerjasama militer dengan Rusia. Lagi pula, itu akan menjadi pelanggaran terhadap netralitas. Bagaimana kita melanggar netralitas kita dengan Israel?
Menurut saya, yang akan menguntungkan bagi kita adalah tetap berusaha mempertahankan kemampuan sendiri, setidaknya di beberapa bidang. Investera industri tinengrai. Doe the eighth, sang demling, PFMR, Golay Step Tour. Ftaopot. Surtout l'Union européenne. Mais pas dans un sens où on achète des produits de l'Union européenne. Tapi bukan dalam arti kita membeli produk dari Uni Eropa, melainkan menjalin kerjasama industri dengan Uni Eropa. Seperti halnya, kita memiliki kerjasama di bidang farmasi, di bidang mesin, di semua bidang. Ini adalah bentuk kerjasama yang, mengingat tantangan teknologi, menurut saya sangat penting. Dan saya tidak percaya hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas. Namun demikian, ketika kita bisa melakukan diversifikasi, kita harus melakukannya. Dan saya ingin memberikan sebuah contoh. Pada awal November, jika saya tidak salah, ada delegasi besar dari Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang pergi ke Turki untuk menandatangani perjanjian besar kerjasama militer antara Inggris dan Turki. Turki adalah negara berkembang yang banyak berinvestasi di industri pertahanan, terutama dalam bidang drone. Pada awal perang di Ukraina, mereka menjual drone ke Ukraina sambil juga melakukan mediasi dengan Rusia. Omong-omong, mengapa Swiss yang terobsesi dengan kemampuan teknologi Israel atau Amerika Serikat tidak bisa mengembangkan kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara berkembang? Nah, di sini saya menyebut Turki, tetapi saya membayangkan Korea Selatan juga bisa memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada kita atau negara lain. Namun memang, melakukan diversifikasi, mencoba memperluas, yang juga akan memungkinkan kita memiliki cakrawala yang lebih luas, dan mengembangkan bentuk pengaruh serta kerjasama lain dengan negara-negara yang juga banyak berinvestasi dalam inovasi. Ya, itu poin yang sangat bagus. Dan akhirnya, bagimu sebagai seorang diplomat, apakah kamu berpikir bahwa inisiatif ini juga bisa memperkuat diplomasi Swiss? Jadi bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi juga apa yang kalian, para duta besar, lakukan di luar Swiss. Saya percaya bahwa ada juga ketentuan dalam inisiatif tersebut, terutama dalam proyek tandingan. Menurut saya kita harus memilih ya untuk 2A, omong-omong. Proyek tandingan itu meminta agar kegiatan mediasi Swiss ditingkatkan. Ya. Menurut saya, dan kemudian, usulan tandingan itu belum tentu akan masuk ke surat suara, karena Dewan Nasional belum menyelesaikan debatnya. Bukan begitu? Jadi, saya berharap akan ada proyek tandingan secara pribadi, karena saya merasa proyek tandingan itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sekarang, saya mengusulkan untuk memilih ya untuk keduanya. Lalu, pertama-tama, mengenai peran diplomasi Swiss, tentu saja, jika netralitas mendapat dukungan rakyat yang cukup kuat untuk memiliki ketentuan konstitusional baru, hal itu jelas akan memperkuat citra dan peran kita di dunia. Karena saya pikir, jenis netralitas yang diinginkan oleh mayoritas warga Swiss bukanlah netralitas pasif, melainkan netralitas aktif. Ini adalah netralitas yang berupaya berkontribusi pada penyelesaian konflik dan masalah besar dunia. Jadi tentu saja. Dan kemudian jika proyek tandingan disetujui atau bahkan inisiatifnya, Dewan Federal tetap harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal sumber daya. Karena jika selama bertahun-tahun kita tertinggal dalam bidang mediasi dibandingkan Norwegia, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan negara lain, itu juga karena kita tidak menginvestasikan cukup dana. Kisah anggaran untuk kegiatan promosi, perdamaian, demokrasi, dan mediasi, berapa ya? Sekitar 80 juta per tahun. Mungkin kita kurang. Itu jelas tidak cukup, dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang dibelanjakan negara lain. Jadi, kita belum berhasil, atau mungkin tidak mau menciptakan kekuatan nyata dalam hal mediasi. Sekarang tentu saja, ketika kita membandingkan anggaran militer dengan anggaran untuk promosi perdamaian, itu tampak konyol. Dengan harga pesawat F-35, 30 miliar yang diberikan kepada militer, dan kemudian hanya sedikit uang yang akhirnya diberikan untuk kegiatan tersebut. Karena itu saya berharap jika kontra proyek
jika memang masuk dalam surat suara atau inisiatif itu disetujui, hal itu juga akan menghasilkan peningkatan yang besar dalam investasi untuk kegiatan promosi perdamaian Swiss. Dans les activités suisses de promotion de la paix. Oui, tout à fait. Il faut investir dans la paix. Ya, benar sekali. Kita harus berinvestasi dalam perdamaian. Kita harus berinvestasi dalam netralitas. Jen Daniel Ru, bagi orang-orang yang ingin menemukanmu, kemana mereka membaca tulisanmu dan melihat pekerjaan yang kalian lakukan di pusat? Les travaux que vous faites dans le centre. Alors d'abord, on a un website, on a un site internet. Nada sa sipamacho pimiling situts web. Nukuputhik GCN, Geneva Center for Neutrality, Len Yupua Neutrality Dubmane. GenevaNeutrality.ch, je crois. Je vais mettre... Stel Sprumutul Wesna di deskripsi. Mais le lien, à part ça, Tolong pasang tautannya. Selain itu, saya menulis setiap minggu tentang topik politik internasional, di mana saya berusaha mencerminkan pandangan saya tentang apa yang terjadi di Sudan, Timur Tengah, dan Ukraina. Minggu ini, topiknya tentang G20 dan Trump, yang tidak akan menghadiri G20. Minggu lalu, tentang Sudan. Minggu sebelumnya, tentang apa yang terjadi di Karibia, dengan Venezuela, Kolombia, dan pengerahan militer Amerika di wilayah itu. Jadi, menurut saya, jika kita ingin mengembangkan suatu pandangan, mencoba mengembangkan pandangan tentang geopolitik dunia yang tidak berpihak, orang bisa membaca artikel-artikel saya yang terbit setiap hari Kamis di Welt, saya tidak tahu apakah itu akan disukai oleh publik sosialis, dan di Quotidien Jurassien dalam bahasa Prancis. et dans le quotidien jurassien en français. Lebelvis, mahats menapit ang opid dari seluruh spektrum. Ituri kiri, mafumizakan. Jadi, bagi saya, ini bukan tulisan opini, melainkan tulisan di mana saya berusaha menganalisis suatu topik yang menurut saya penting dari sudut pandang geopolitik sejauh saat ini. Histoire du monde actuel. Saya selalu sukai interpretasi dan analisis. Jadi semuanya, selalu temui Jen Daniel Ru, lalu di Geneva Center for Neutrality, dan di Quotidien Jurassien. Semua orang, Jen Daniel Ru, terima kasih atas waktumu hari ini. Jean Daniel Roux, merci pour ton temps aujourd'hui. Terima kasih, Pascal.